Uh, di sini saya akan nerangkan mengenai prinsip kerja untuk deteksi virus. Selama ini yang kita tahu, deteksi virus itu kan ada dua macam. Ada real time PCR, ada juga rapid test antigen. Keduanya sama-sama dipakai untuk deteksi virus dan sama-sama pengambilan sampelnya lewat swab yang ada di nasofaring, di hidung. Oke. Jadi baik keduanya itu memiliki kesamaan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi keberadaan virus atau potongan virus yang ada di lokasi pengambilan nasofaring. Ingat, keduanya tidak membedakan virus hidup atau mati, aktif atau inaktif, virus utuh atau potongan virus, dan juga tidak membedakan dia sehat atau sakit. Itu. Jadi hanya memberikan pembacaan saja. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita menganalisa kedua alat uji tersebut. Jadi sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang virus. Ini virusnya. Kemudian virus itu terdiri merupakan kumpulan dari protein-protein. Nah, ada protein apa aja? Setiap protein punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi yang paling luar, ini ada yang duri-durinya yang keluar itu namanya protein S, singkatan dari spike. Yang di bagian ujungnya ini, ada bagian yang bisa nempel ke sel, namanya RBD, Receptor Binding Domain. Nah, ini kita ulas nanti. Kemudian ada bagian kulitnya, namanya envelope. Ada bagian luarnya di sini namanya membran, M. Ada juga bagian dalamnya, namanya nukleoprotein, protein yang ada di dalam. Kemudian yang namanya ORF itu disebut open reading frame, bagian kerangka yang ada di dalam. Kalau di luarnya membran, bagian dalamnya ORF, open reading frame. Oke. Nah, sekarang kita sudah paham bahwa virus itu seperti ini. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke perbedaan real time PCR dengan rapid test antigen untuk mendeteksi virus ini. Oke. Prinsip utamanya, PCR tidak mendeteksi protein. PCR mendeteksi DNA yang diperbanyak. Jadi kalau misalnya ada virus, gitu kan, kemudian kita mau menguji virusnya, maka virus ini nanti akan diuji sesuai targetnya. Setiap kit atau alat untuk menguji PCR virus tersebut, dia punya target yang berbeda-beda. Ada yang mentargetkan di N, ada yang mentargetkan di E, ada yang mentargetkan di S, ada yang mentargetkan di ORF. Mereka semua sendiri-sendiri punya. Nah, gimana cara kerjanya? Kalau misalnya di swab, diambil swabnya, kemudian nanti kita dapat hasilnya, dibawa ke lab, kemudian swab ini akan diekstraksi RNA-nya. Sesudah dihancurkan, ekstraksi itu maka dia akan menghancurkan semuanya. Apapun yang ada di situ, protein apapun yang di situ akan dihancurkan semuanya. Dipecah-pecah jadi RNA kemudian sesudah diekstraksi namanya, ekstraksi RNA, kemudian nanti akan dibentuk lagi jadi cDNA, kemudian jadi DNA. Dimasukkan ke mesin, nanti diperbanyak. Jadi baik virus utuh maupun potongan virus, mati atau hidup, nggak urusan. Dihancurin semuanya, jadi RNA-nya diperbanyak lah. Nanti berapa kali perbanyakan RNA-nya, perbanyakan DNA-nya, itu yang kebaca di mesin PCR sebagai nilai CTV, Cycle Threshold Value, CTV. Atau bisa juga disebut CQ, Cycle Quantity, atau CV, Cycle Value. Itu sama aja, ketiga tagihan cuma istilah. Semakin banyak perbanyakan yang dibutuhkan untuk bisa kedeteksi, semakin sedikit virusnya. Lah kok bisa? Nah, karena jumlahnya sedikit, maka dia harus diperbanyak, semakin banyak supaya bisa kebaca. Sementara kalau jumlah virusnya banyak, dia hanya perlu cycle amplifikasi atau perbanyakan sedikit saja supaya bisa kebaca. Jadi kalau PCR itu semakin kecil nilainya, semakin banyak loading virusnya, loading DNA-nya, Kalau semakin sedikit, semakin tinggi nilai CT value-nya, berarti jumlah virusnya semakin sedikit.
Nah, ini agak berbeda dengan rapid test antigen. Rapid test antigen lebih sederhana. Dia tidak perlu dihancurkan jadi RNA, RNA nanti diekstrak jadi ekstraksi RNA, diubah jadi DNA, itu tidak. Lebih sederhana, hanya berprinsip pada ikatan antigen dan antibodi. Antigennya apa? Antigennya yang ada di sini. Reseptor binding domain, bagian paling ujung dari virusnya. Nah, jadi kalau misalnya ada virus misalnya di bagian hidung atau di bagian nasofaring, diambil, selama virusnya masih ada durinya, selama masih ada reseptor binding domainnya di sini, maka dia akan bisa nempel di kit itu, di kit rapid test antigen. Kok bisa nempel? Simple. Karena di dalam kit itu isinya kertas nitroselulose. Di kertas itu dilabel pakai antibodi yang cocok dan spesifik untuk RBD, reseptor binding domain. Sehingga kalau sudah dilabel pakai antibodi, ingat prinsip ikatan antigen antibodi. Kalau di sini ada virus yang cocok, plek dia akan nempel. Semakin banyak yang nempel, nanti itu akan kebaca sebagai suatu garis. Tapi kalau misalnya virusnya yang di sini tidak cocok, maka dia nggak bisa nempel. Kalau nggak bisa nempel gimana? Ya kebacanya negatif. Itu, jadi bedanya ya. PCR membaca perbanyakan cycle DNA sampai kebaca. Semakin tinggi semakin sedikit, semakin rendah CT value-nya semakin banyak. Sementara rapid test antigen itu hanya membedakan bicara, oke, ada virus yang nyangkut, yang cocok dengan RBD-nya, reseptor binding domain-nya. Dan itu spesifik. Nah, ini kalau kita masukkan ke tabel, nanti akan jadi seperti ini. Karena tadi sudah diterangkan. Jadi target real time PCR ini rapid test antigen. Kita bicara target dulu nomor 1. Targetnya apa? Targetnya pakai primer. Cetakannya apa? Bisa untuk gen N, E, S, O, R, F atau RDRP, RNA dependent RNA polymerase. Seperti yang tadi diterangkan di sini. Setiap kit PCR memiliki primer yang berbeda-beda. Memiliki CT value yang CT cycle threshold batasan yang berbeda-beda. Rata-rata 35, 38, 40. Di luar itu kita harus mengevaluasi lagi. Sementara rapid test antigen dia tidak terhadap keseluruhan virus, hanya ujungnya saja reseptor binding domain, protein reseptor binding domain di sini. Tidak terhadap protein lain. Dan kemudian deteksinya, apa yang dideteksi? DNA. Real time PCR mendeteksi DNA. Sementara rapid test antigen dia akan mendeteksi protein RBD, reseptor binding domain. Prinsip kerjanya cycle amplifikasi. Berarti apa? Perbanyakan cycle. Berapa banyak putaran yang dihasilkan. Semakin banyak, maka jumlah virusnya semakin sedikit. Sementara semakin rendah cycle amplifikasinya, CT value-nya, maka akan semakin banyak gitu loh. Sementara yang di sini dia hanya ikatan antigen antibodi aja. Ikatan antibodi dengan antigen atau proteinnya itu. Udah itu aja. Ada proteinnya nempel, nggak ada proteinnya nggak bisa gitu. Kemudian hasil dari real time PCR adalah nilai CT value. Sementara hasil dari rapid test antigen adalah garis deteksi. Bacanya gimana? Kita mulai yang gampang. 1 garis kontrol saja berarti negatif kalau rapid test antigen. 2 garis kontrol dan T keluar, T itu tes, maka dianggap positif. Oke? Dan satu lagi, interpretasinya untuk PCR. PCR tidak membedakan sehat atau sakit, tidak membedakan virus hidup atau mati, tapi dia memberikan data mengenai perkiraan jumlah virus yang ada di dalam saluran pernapasan. Ya, jadi kalau jumlahnya banyak sekali lagi ini bukan interpretasi di sini nih. Ini hanya perkiraan saja. Jika 11 sampai 20 berarti jumlahnya, sorry, saya harus nulis ini supaya nanti nggak salah interpretasi. 11 sampai 20 jumlahnya sangat-sangat banyak.
Jumlah sangat-sangat banyak. Berarti apa? Jumlah banyak itu bisa dimungkinkan karena ada setting dari dalam tubuh kemudian dilepaskan lagi keluar. Yang hanya bisa dimiliki oleh orang sakit. Maka 11-20 jumlahnya banyak sekali. Mungkin orangnya sakit. 20-30 ini ada. Tapi tidak banyak. Kenapa? Karena biasanya sesudah ada yang sakit kemudian dia virusnya dimakan oleh antibodi kemudian berhenti dan tidak mengalami replikasi lagi, maka jumlahnya tidak akan bertambah banyak. Biasanya itu di awal infeksi atau pada saat setelah selesai infeksi, sudah masa pemulihan. Biasanya. Maka 20-30 bisa di umumnya, kalau enggak awal, yo sudah mau selesai masa infeksinya. Dan yang terakhir 30-40. 30-40 itu jumlahnya sedikit. Sangat sedikit. Sorry, ambruk. Nah, 30-40 itu sedikit sekali. Dan biasanya tidak ada gejala. Berarti apa? Berarti virus yang ada tidak mengalami pertambahan banyak. Berarti apa? Hanya ketempelan saja. Kok bisa ketempelan? Karena sifat virus ini, terutama di bagian RBD-nya, dia memiliki ikatan ionik negatif yang sangat tinggi. Sehingga dia bisa nempel di mana-mana. Dan tidak ada reseptor di hidung, tapi dia bisa nempel. Itu sifat uniknya. Makanya kita pakai air garam untuk supaya bisa melepaskan kumannya. Jadi 30-40 sangat sedikit dan biasanya dia tidak sakit. Hanya ketempelan. Berarti apa? Dia tidak nular. Berarti apa? Cuci hidung pakai air garam bisa, tidak masalah. Kuncinya di gejala. Oke? Dan yang terakhir mengenai lokasi uji. Lokasi uji untuk real time PCR ya harus di lab. Sementara rapid test antigen bisa di mana saja, tidak harus di lab. Itu sebabnya dinamakan rapid test, uji cepat. 10 menit selesai, 15 menit sudah jadi. Karena bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, asal kita belajar. Oke? Jadi demikian hasil cara kita untuk mengetahui prinsip dasar cara kerja PCR dan juga rapid test antigen untuk mendeteksi virus. Kenapa kita harus belajar ini? Supaya kita paham. Jadi kita ngerti posisi kita ada di mana dan kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Positif itu normal, wajar. Di satu tempat dengan virus sebar kemana-mana, kemudian kita kedetek positif itu normal. Dan itu bisa sembuh. Bukan kena sekarang, besok mati, tidak. Kita bisa melakukan ini, kita bisa menyembuhkan ini. Kenapa? Karena 80% orang yang positif sembuh. 100% orang yang isolasi mandiri di rumah sembuh. Kita akan melakukan itu, kita ketahui prinsipnya, dan kita akan menangani penyakit ini, dan juga mulai untuk memakai logika kita supaya kita bisa menentukan keputusan apa yang akan dilakukan terhadap badan kita dan terhadap kesehatan tubuh kita sendiri. Terima kasih, semoga bisa jelas dan bisa bermanfaat. Terima kasih.